Gimana sih cara kerja kopling pada mobil? Kalau Anda pernah melihat video saya tentang kopling motor, sebenarnya prinsip kerjanya sama saja. Tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, di video ini kita bakal babat habis semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B. Dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan tiga plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar. Tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada release bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit, jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya, plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas pegas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Lalu, mekanisme pedal koplingnya seperti apa? Umumnya menggunakan sistem hidrolik, jadi pedal akan terhubung dengan master cylinder. Master cylinder mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan ke silinder aktuator kopling untuk diubah kembali ke gerakan fisik.
Gerakan pada silinder aktuator dihubungkan ke rilis fork. Rilis fork akan mendorong rilis bearing supaya bergerak maju. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja. Jangan lupa subscribe karena kita bakal membahas animasi otomotif yang lebih rumit.